Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan materi mata kuliah psikodiagnostik 4, yaitu tes Holland, seperti itu. Nah, tes Holland ya, ini teman-teman yang mengikuti mata kuliah psikodiagnostik 4 pasti sudah mengetahui ya, sudah mencoba tentang tes Holland seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya seperti itu ya. Jadi tes Holland ini dibuat oleh pembuatnya yang bernama sama, yaitu John L. Holland. Nah, John Holland ini memandang bahwa pemilihan karir dan penyesuaian karir merupakan perpanjangan dari kepribadian seseorang. Ya, pemilihan karir dan penyesuaian karir merupakan perpanjangan dari kepribadian seseorang. Holland menempatkan manusia dan lingkungan kerja ke dalam kategori tertentu dan mengembangkan 6 tipe kepribadian. Jadi menurut Holland, kepribadian manusia itu harus disangkut pautkan dengan karir yang akan dia tuju atau karir yang sesuai dengan dirinya. Dan itu ada 6 tipe kepribadian. Jadi ini konsepnya berbeda dengan kepribadian berdasarkan MBTI ya. Ini 6 tipe kepribadiannya berdasarkan yang kemudian nanti merujuk langsung kepada masalah karir goals-nya seperti itu. Nah, ada 6 tipe kepribadian, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, ini diagramnya, kita bisa lihat ya. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, jika lebih dominan realistik, maka dia disebut tipe kepribadian realistik. Nah, orang realistis ini cenderung nyaman menggunakan alat atau mesin dalam hobi atau pekerjaannya, dan cenderung memiliki sedikit toleransi untuk deskripsi abstrak dan teoritis. Jadi orang-orangnya ini lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat konkret, dan metode-metode yang pendekatan-pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan cara-cara yang praktis seperti itu. Dia nggak suka dengan teori-teori, dia lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya teknis dan bersifat praktis. Lingkungan yang realistis menuntut kemampuan fisik pada seseorang, cara bekerjanya menggunakan alat, mesin, atau hewan yang memanipulasi individu. Dalam situasi konseling, klien realistis cenderung mengharapkan saran khusus untuk memecahkan masalah karir mereka atau berupa solusi praktis. Jadi rata-rata orang realistik ini cenderung suka SOP yang langkah-langkah prosedur, aturan-aturan main, ataupun perintah-perintah yang dilakukan secara direktif. Nah, kemudian yang tipe yang kedua itu orangnya investigatif, ya, tipe investigatif. Nah, investigatif itu adalah lingkungan di mana orang-orang mencari solusi untuk masalah melalui kepentingan matematika dan ilmiah dan kompetensi. Individu cenderung perlu menggunakan pemikiran logis dan metodis dalam cara yang tepat untuk menemukan solusi untuk masalah di bidang. Nah, orang investigatif ini kemungkinan menikmati teka-teki dan tantangan yang memerlukan penggunaan intelek. Mereka merasa bersemangat untuk sebuah masalah dan mau bekerja keras untuk menemukan solusi. Nah, dalam memecahkan masalah karir, mereka ingin menyelesaikannya sendiri dan dengan pendekatan rasional, bukan dari sudut pandang emosional. Itu investigatif. Tipe pemikir, ya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu artistik. Ya. Lingkungan artistik adalah salah satu yang bersifat bebas dan terbuka, mendorong kreativitas dan ekspresi pribadi. Orang artistik menyukai kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri dengan cara yang bebas dan tidak sistematis. Menciptakan musik, seni, atau menulis, warisan mentalitas dan kreativitas sangat penting dalam berekspresi. Biasanya mereka ini orang-orang seniman, pelukis, begitu ya. Itu biasanya orang-orang artistik. Nah, kalau orang artistik ini mereka lebih menyukai pendekatan konseling yang tidak terstruktur. Ya, mereka juga suka mengomentari atau mengkritik produk orang lain, dan ketika berbicara orang artistik ini menjadi jelas bahwa
kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka berpusat pada sekitar kegiatan kreativitas mereka. Itu orang artistik. Nah, kemudian untuk sosial, tipe kepribadian lingkungan adalah tipe sosial. Nah, lingkungan sosial merupakan salah satu yang mendorong orang untuk menjadi fleksibel dan memahami satu sama lain, di mana orang dapat bekerja dengan orang lain dengan membantu masalah pribadi, masalah karir, mengajari orang lain, mempengaruhi orang lain secara rohani dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan sosial menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti menjadi idealis, baik ramah, dan murah hati. Nah, orang sosial ini menikmati pemecahan masalah melalui diskusi dan kerjasama tim daripada delegasi, karena lebih tertarik untuk berbicara dan menyelesaikan masalah yang kompleks yang mungkin etis atau idealis. Selanjutnya adalah tipe konvensional, tipe yang kelima. Nah, tipe konvensional ini lingkungan, ya kita bicara dulu tentang lingkungannya ya. Lingkungan konvensional itu adalah salah satu di mana orang mengelola dan membujuk orang untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi. Ini adalah keadaan di mana keuangan dan masalah ekonomi adalah hal yang terpenting dan berisiko yang mungkin diambil untuk mencapai imbalannya. Jadi orang konvensional ini merasa tanpa lebih percaya diri daripada orang sekitarnya. Mereka menikmati kebersamaan dengan orang lain dan ingin menggunakan keterampilan berbicara untuk menjual, membujuk, ataupun memimpin. Mereka cenderung tegas dan populer untuk mencoba mengambil posisi kepemimpinan, dan mereka sedang bekerja dengan orang-orang tapi lebih memilih untuk membujuk dan mengelola ketimbang membantu. Kemudian tipe kepribadian yang keenam yaitu enterprising. Enterprising ini rata-rata kekuatan mereka adalah kemampuan administrasi dan numerik. Jadi kemampuan administrasi dan numerik itu yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah secara lurus ke depan di lingkungan mereka berada. Hubungan mereka dengan orang-orang cenderung diarahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan membangun pendekatan yang terorganisasi untuk sistem. Ini tipe-tipe orang lingkungan kantor ya kalau enterprising. Orang-orang employee seperti itu. Kemudian sudah. Itu tadi penjelasan dari 6 tipe kepribadian. Ya, di situ Holland menggunakan kode 3 huruf untuk menggambarkan masing-masing lingkungan. Contoh misalnya CIS, konvensional, investigatif, dan sosial. Jadi tipe kepribadian dalam teori Holland dapat diukur melalui PI dan SDS. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah SDS ya. Nah, untuk konselor awal seperti mahasiswa itu perlu sekali untuk mengingat tipe-tipe Holland untuk membandingkan tipe tersebut dengan aktivitas yang sedang dibahas oleh klien. Seperti itu. Nah, kemudian penjelasan konsep-konsep. Yang pertama kita harus memahami tentang konsep kongruensi, diferensiasi maupun konsistensi. Nah, kongruensi itu menurut Holland merupakan kecocokan ya, merujuk pada hubungan kepribadian terhadap lingkungan. Semakin mirip kepribadian dengan sebuah lingkungan, maka semakin kongruen hubungannya seperti itu. Jadi setiap orang itu akan punya habitatnya sendiri. Setiap orang itu punya lingkungannya sendiri. Setiap orang itu lebih cenderung mendekati lingkungan yang sesuai dengan kepribadiannya. Itu maksudnya. Kemudian yang differentiation, orang atau lingkungan dibatasi secara jelas sehingga mudah diidentifikasi. Jadi antar satu tipe itu saling berbeda seperti itu. Jadi setiap orang itu punya lingkungan sendiri dan itu dibatasi antara satu dengan yang lain. Kemudian konsistensi adalah tingkat hubungan antara tipe-tipe kepribadian atau antara model. Intinya adalah konsistensi seperti itu. Oke, jadi aliran ilmu sistem Holland ini sangat berguna untuk klien karena itu membantu kebutuhan informasi pekerjaan dalam proses-proses konseling. Jadi tes Holland ini sangat bermanfaat ya terkait dengan bagaimana perencanaan karir, kematangan karir, penelusuran karir, ataupun konseling karir. Oke, ini hanya jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan tes Holland. Silakan untuk Anda baca-baca saja. Nah, kesimpulannya di sini saya bacakan. Teori tipologis John Holland telah diterima secara luas oleh konselor dan psikolog untuk beberapa alasan. Secara konsep mudah untuk digunakan karena menggunakan 6 tipe kepribadian.
realistic, investigatif, artistik, social, enterprising, and conventional. Dapat dicocokkan dengan lingkungan sesuai. Oke, kemudian ada 3 konsep penting dalam teori Holland, yaitu kongruensi, diferensiasi, dan konsistensi. Selain itu, konsep identitas yang tidak terkait langsung juga penting bagi konselor. Karena bentuk teori Holland telah ditemukan, mereka telah memiliki banyak generasi penelitian bantuan penerapan dari teorinya untuk semua orang, termasuk wanita dan orang berwarna. Beberapa persediaan selain SDS dan VPI Holland berguna dalam mengkaji tipe klien, karena gagasan-gagasan mendukung penelitian teori Holland sangat berguna luas di masa depan. Oke, itu soalnya kita akan lihat PPT yang selanjutnya. Oke, ini PPT yang berbeda ya. Nah, jadi SDS Holland ini adalah tes kepribadian sesuai minat. Bisa dikatakan tes minat. Jadi bukan semata-mata tes minat. Kalau TMI kan tes murni tes minat. Nah, kalau ini tes kepribadian berdasarkan minat. Nah, di sini SDS Holland itu ada 3 bagian. Bagian pertama ini sudah pernah Anda kerjakan sebelumnya dan sudah dijelaskan oleh setiap asisten ya. Cara menghitungnya juga sudah dijelaskan. Nah, ini adalah karakteristik tipe minat ya. Karakteristik berdasarkan tipe kepribadiannya. Yang pertama realistik, cenderung conforming, humble, materialistik, persistent, genuine, practical, serious, shy, honest, tricky. Kemudian kalau investigatif, analitis, cenderung berpikir analitis, independen, ya, cautious, mencari hubungan sebab akibat, intelektual, pesimistik, kalau bisa dikatakan juga skeptis ya, selalu meragukan segala sesuatu. Introvert, biasanya orang-orang investigatifnya adalah orang introvert. Kritis, rasional, curious, penuh rasa ingin tahu. Nah, sedangkan yang artistik ya, cenderung imajinatif, original, disorderly, impractical, intuitif, emosional, impulsif, non-conforming, ekspresif, dan open. Nah, ini penjelasan singkatnya ya terkait dengan realistik. Biasanya menyukai bekerja dengan benda-benda, binatang-binatang, alat-alat, dan perlengkapan teknik, dan mengabaikan kompetensi-kompetensi sosial dan pendidikan. Ya, kemudian kalau investigatif, ya, menyukai aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional. Nah, kalau realistik tadi contohnya apa? Misalkan tukang bangunan, ya, tukang bangunan atau petani seperti itu. Itu cenderung tipe-tipe kepribadian yang realistik. Nah, kalau investigatif ini menyukai aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan cultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, dan repetitif. Persuasif itu contoh misalkan orang kampanye gitu atau kemudian orang jualan, sales seperti itu tipe-tipe orang investigatif kurang suka dengan aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah artistik. Ya. Orang ini menyukai aktivitas-aktivitas yang ambiguous, bebas dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, karangan, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, teratur, dan rutin. Nah, ini kalau ciri-ciri dari social, enterprising, and conventional. Kalau tipe sosial, itu idealis, helpful, suka membantu, kooperatif, senang bekerja sama, kind, ya, berhati baik, simpatetik, friendly, patient, tactful, generous, responsible, and understanding. Nah, kalau enterprising, domineering itu mungkin lebih suka mendominasi dalam suatu kelompok. Optimistic, adventurous, suka berpetualang, energetic, penuh dengan energi. Pleasure seeking, extrovert, biasanya orang-orang extrovert. Ambisius, impulsif, confident, percaya diri, sociable, and popular. Ya, itu enterprising. Jadi tipe-tipe leader, tipe-tipe orang yang dominan. Nah, kemudian yang konvensional, tipe konvensional conforming, inhibited, persistent, conscious, obedient, practical, careful, berhati-hati, orderly, thrifty, efficient, and unimaginative.
yang konvensional. Nah, jadi kalau saya penjelasan singkatnya ya, mereka menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar, atau menyediakan bantuan, tidak menyukai aktivitas-aktivitas rutin dan sistematik yang melibatkan objek-objek dan materi-materi. Nah, kalau enterprising, mereka ini menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain ya, leading ya, mereka lebih suka mengatur orang lain. Ini biasa leader-leader ya, pemimpin untuk memperoleh ekonomi atau tujuan-tujuan organisasi, tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, abstrak, dan ilmiah. Kalau konvensional, mereka menyukai aktivitas-aktivitas yang merupakan manipulasi data yang eksplisit, teratur, dan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi, tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti, bebas, dan tidak. Ini biasanya orang-orang manajer keuangan, seperti ya, akuntan, dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan Holland, singkatnya. Kemudian saya sedikit pengen ngasih tahu, jadi saya sudah ngasih PDF ya kemarin ya. Nah, ini PDF dari TOS Holland, silahkan dibaca bagaimana tentang sejarahnya, ya, konsep dasarnya yang tadi sudah saya jelaskan, ya, mungkin bisa lebih Anda pahami lagi. Kemudian ini penjelasan terkait dengan tipe-tipe kepribadiannya, silahkan ini Anda gunakan untuk melengkapi laporan. Kemudian lingkungan, ya, ada salah satu kolom namanya kolom lingkungan dalam laporan yang saya berikan. Silakan gunakan statement-statement dalam lingkungan ini untuk melengkapi laporan Anda. Seperti itu, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Silakan dibaca, ya, dipahami dengan baik. Semoga tahun ini Anda lulus mata kuliah psikodiagnostik 4. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.